Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada begitu banyak pertanyaan tentang bagaimana kita mengendalikan pikiran. Bagaimana supaya kita tidak overthinking. Bagaimana supaya tidak muyek. Sebetulnya, supaya kita bisa menguasai atau mengendalikan pikiran kita, salah satu kuncinya adalah mengetahui the nature of our mind. Bagaimana sebetulnya secara kodrati pikiran kita bekerja, cara kerja pikiran kita. Pikiran kita itu memang berubah-ubah setiap saat. Karena itu sehari bisa ribuan pikiran datang dan pergi. Maka mengendalikan pikiran supaya tidak memikirkan terlalu banyak juga tidak bisa. Justru dengan tidak memikirkan atau memikirkan sesuatu secara spesifik, kita bisa mengendalikannya. Nah, the nature itu yang kita perlu tahu. Karena pikiran kita meloncat-loncat seperti monyet dan berpindah-pindah, maka salah satu caranya untuk mengendalikan pikiran adalah justru memberi pikiran kita fokus tertentu. Seperti kita memberi mainan kepada seekor monyet yang terus loncat sana loncat sini. Kalau sudah diberi mainan, monyet itu akan tenang. Memang sebentar kemudian dia bosan, dia loncat lagi. Tetapi kalau mainan itu menarik, dia akan kembali kepada mainan itu. Sama dengan pikiran kita. Supaya pikiran kita itu fokus, kita tidak perlu menolak pikiran yang memang loncat-loncat itu. Beri beberapa pikiran, ide yang justru bisa membuka wawasan dan kemudian membuat pikiran itu sendiri tenang. Mengapa pikiran itu meloncat-loncat? Karena dia tidak tenang. Pindah sana, pindah sini. Itu cara kerja pikiran, itu cara kerja ego. Tidak bisa juga kita biarkan begitu saja. Karena kemudian pikiran itu menjadi liar dan tidak terkendali. Tetapi diberi mainan. Misalnya, kita berpikir tentang satu masalah. Dan masalah itu dipikirkan terus-menerus sampai muyek, makin lama berputar, makin berat. Nah, itu berarti pikiran kita itu lagi muyek. Bagaimana cara menghentikannya supaya tidak muyek, tidak overthinking? Diberi sebuah pemikiran yang bisa membuka. Kalau kita sedang menghadapi masalah dan kemudian muyek, kita beri pikiran kita itu mainan yang bisa menenangkan dia, yang membuat dia tidak muyek. Misalnya, salah satu ide saja, segala sesuatu akan berlalu, termasuk persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, pikiran kita kemudian memegang ini. Oh iya benar ya. Segalanya akan berlalu. Jadi persoalan ini juga akan berlalu. Dan pikiran kita itu percaya kalau itu masuk akal dan membuat dia tenang. Itulah mainan yang menarik bagi pikiran kita. Nah, contoh lain kalau sedang menghadapi kegalauan. Apa ya kata orang ya? Bagaimana pendapat mereka ya? Waduh, apakah saya bisa diterima? Nah, itu misalnya. Lalu kemudian muyek. Muyek karena memikirkan reaksi orang bagaimana. Tanggapan orang bagaimana. Beri dia mainan yang bisa dia terima dan senang. Percaya kepada mainan yang kita beri. Contohnya adalah, tidak usah pusing dengan pendapat orang. Yang penting jadi orang baik. Tanpa harus perlu membuktikannya. Nah gitu. Lalu pikiran percaya, oh iya ya benar ya. Yang penting menjadi orang baik saja. Tidak perlu membuktikan. Menghabiskan waktu, menghabiskan energi. Dan itu juga masih tergantung pendapat orang.
Pokoknya jadi orang baik saja. Nah, pikiran kita itu senang dengan ide-ide yang membuka, positif, dan bisa dipercayai. Dan kemudian menghentikan kemuyekan yang sedang menjadi lebay dipikirkan oleh sang pikiran itu. Contoh lain, kalau kita kemudian tidak percaya diri, waduh dia itu pintar sekali ya, wah saya nggak percaya diri. Atau bicara di depan orang banyak, bagaimana mungkin, saya belum pernah, rasanya saya tidak mampu, mereka orang-orang pintar semua. Lalu mulai muyek, mikir lagi, mau tampil, tidak percaya diri. Beri pikiran yang bisa diterima dan membuat dia tenang. Kasih mainan. Misalnya, tidak perlu memandang diri itu lebih baik dari orang lain. Tidak perlu juga memandang diri lebih rendah dari orang lain. Tidak perlu membandingkan. Low profile. Nah, itu kemudian pikiran juga percaya. Oh iya ya, tidak perlu membanding-bandingkan. Percaya diri saja, tidak lebih baik dari orang lain, tidak juga lebih buruk. Sama kita ini. Pikiran kita menjadi lebih tenang, lalu berhenti muyek. Itu cara menghentikan kemuyekan, cara menghentikan overthinking. Bukan mengendalikan dalam arti tidak berpikir, tidak bisa. Tetapi memberi dia mainan yang kemudian bisa memutus overthinking itu. Dan itu bisa terjadi karena kita mengetahui the nature of our mind. Mengetahui sikap dasar, sifat dasar, karakteristik dasar dari pikiran itu sendiri. Karena pikiran itu seperti monyet yang loncat sana, loncat sini, tidak tenang, kasih dia mainan. Pasti akan tenang. Dan ada berbagai macam cara. Tergantung situasinya, apa yang sedang dipikirkan. Contoh-contoh tadi, saya harap bisa membantu cara mengendalikan. Mungkin tidak langsung bisa berhasil 100%. Tetapi pelan-pelan, ketika pikiran kita itu tidak dituruti sepenuhnya, tidak dibiarkan, juga tidak dikekang, cukup dimengerti dan dikasih mainan yang menyenangkan, membuat dia tenang, maka pikiran itu juga bisa menjadi lebih tenang. Kita kemudian mempunyai the quiet mind. Tetapi juga kalau the quiet mind itu berarti a peaceful heart. Pikiran yang tenang itu juga membawa hati penuh kedamaian. Nah, kalau misalnya kita merasa tidak dicintai, merasa rendah diri karena kurang diperhatikan, beri juga pikiran. Di dalam hati kita, dalam pikiran kita, beri dia mainan. Tuhan sangat mencintaimu. Sampai-sampai dia rela wafat untukmu. Karena kamu begitu berharga, begitu dicintai oleh Tuhan. Bahkan ketika kita berdosa, Tuhan tetap mencintai kita. Nah, pikiran kita juga menjadi lebih tenang. Maka ringkasnya, kita perlu memberi pikiran kita itu mainan yang membuat dia tenang. Kemudian berhenti meloncat-loncat. Dan senang dengan mainan itu. Dan Paulus meringkasnya seperti apa yang dia tulis di dalam Filipi bab 4 ayat 8. Apa yang baik, apa yang pantas didengar, apa yang mulia, apa yang membawa damai, pikirkanlah. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Jangan muyek, because you are loved. Tuhan memberkati.